Hai, selamat malam. Hello everybody. Selamat malam, selamat datang di Pongki Barata Crossover. Oke, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat. Saya Pongki Barata akan kembali memandu. Memandu lagi. Saya Pongki Barata akan kembali mengajak Anda jalan-jalan virtual ya, bersama Pongki Barata Crossover. Apa sih Mas Pongki Barata Crossover? Ya, Pongki Barata Crossover adalah sebuah acara yang saya buat untuk live IG dan kemudian nanti akan ada di IGTV untuk yang belum sempat nonton, dan kemudian akan ada lagi di YouTube Pongki Barata Songs. Ini adalah isinya bincang-bincang dengan beberapa teman atau tokoh atau narasumber yang menurut saya patut kita dengarkan kisah-kisahnya. Untuk beberapa episode dari beberapa 3 episode kemarin ya, 3 episode kemarin kalau nggak salah, sampai ke nggak tahu kapan, ini temanya masih Rockstar Series ya, jadi masih tentang rockstar ya. Rockstar seperti apa dan apakah memang benar seperti yang dikira orang atau apa ya namanya, eh eh, rahasia-rahasia apa yang ada dalam kehidupan rockstar kita akan tanyakan. Nah, hari ini, malam ini, kita punya tamu, seorang yang sangat saya kagumi, because he is one of the best rocker of all time menurut saya di Indonesia. Jangan ditanya lagi karyanya, banyak banget. Dan yang terpenting adalah bagaimana dia hidup sebagai manusia kalau tidak sedang ada di panggung, maksud saya. Oke, kita lihat apakah beliau sudah ada di sini. Bagus Netral, ya. We'll see. Oke. Oh, saya harus invite rupanya. Hang on, guys. Bagus Netral, NTRL, ya. Nggak tahu nih, bisa disebut netral atau NTRL. Wah, panas. Wih, Om Baks. Hai, Selamat malam, Bos. malam. Suara saya terdengar dengan baik? Mudah-mudahan. Ini belum tak nyalain. Dengar nggak? Dengar nggak? Tes, tes, tes. Dengar. Dengar ya? Ya, Dengar beneran kan nih? dengar. Mukanya anteng soalnya. Om Bagus, Ya, gimana Mas Pongki? luar biasa. Warga Luar biasa. 0361 nih. 0361. Iya, kita udah 361 ya. Iya. 0361. Saya wajib silaturahmi nih, datang ke Anda nih, Om Baks. Siap. Iya kan, soalnya Om Bagus suaranya kecil katanya. Suaranya Nggak kecil. tahu nih. Gede sih kalau di Masa aku. sih? Makanya. Kalau di aku juga Itu. gede. Iya, berarti dianya Kalau mungkin diginiin yang gede lagi nggak? jauh. Kalau diginiin Ini gede loh. kali ya. Wah, itu. Halo. Ah, itu. Oh bagus ya, ampun. Sehat ya tapi ya, keluarga juga oke ya di sini ya. Alhamdulillah sehat semuanya. Seneng aku denger kabar punya teman lagi nih dari Jakarta yang pindah ke Bali. Dan saya sebelum melakukan interview ini, saya cari tahu nih tentang interview-interview yang sudah dilakukan oleh Netral ataupun Om Bagus sendiri. Saya bingung jadinya mau nanya apa lagi ya, semua udah ditanyain perasaan. Oh gitu, sampai segitunya. Ya karena yang saya kan tujuannya bikin acara ini sebenarnya ada dua. Yang pertama pengen ada yang bisa dipelajari dari setiap obrolan, jangan cuman jadi orang ngomong doang terus cuman buat ngisi konten doang, nggak bisa. Harus ada isinya apa yang jadi itu. Yang kedua adalah saya pengen memberikan semangat ke teman-teman yang sama-sama musisi mungkin yang sedang nonton sekarang, yang di zaman pandemi ini semuanya merasa mentok gitu loh. Tapi saya melihat Om Baks ini malah
berbuat sesuatu dengan merilis Jalan Tengah. Makanya ini kita tanya-tanya aja. Ada apa Jalan Tengah? Siapa Jalan Tengah itu? Karya seperti apa Jalan Tengah itu? Itu Om Baks. Iya. Ada apa jalan tengah? Sebenarnya kan tadinya aku diajakin sama teman-teman di sini. Jadi aku kenal sama Made Rainbow, terus dikenalin sama pertama sih kenal sama Made Rainbow dulu. Terus dia ngajakin, yuk kita bikin band yuk, gitu. Om Baks, kita bikin band yuk, buat main ini aja, senang-senang aja di Toys Bar. Terus akhirnya aku bilang ya ayo aja, kenapa enggak kan gitu kan. Nah, terus habis itu Made Rembo kenalin aku sama Mang De. Mang D ya. Nah, sama Mang De, dan Mang De kenalin aku juga sama si Gus Budi yang gitar. Nah, terus habis itu kita mulai main tuh di Twice, bawain lagu-lagu orang lah, lagu orang lah, bukan lagu sendiri, ya kan. Habis itu setelah main di Twice, crowd-nya bagus, itu kan, penontonnya oke banget gitu loh. Nah, terus habis itu kita main lagi tuh di tempat namanya apa ya, Six daerah Sanur situ. Yeah. Nah, main lagi di situ, itu main kedua kalinya. Setelah main kedua kalinya, habis itu kita ngobrol deh, gimana ya kalau misalnya kita bikin lagu gitu loh. Nah, habis ngobrol itu, terus kita sepakat ya udah kita coba bikin lagu deh gitu. Nah, kebetulan aku kan memang punya stok lagu gitu loh. Jadi aku suka main gitar, iseng gitu, main gitar, tapi nggak terlalu pede untuk ngasih lagu ke orang karena aku pikir mungkin ini lagu cocoknya untuk aku atau untuk netral gitu loh gitu. Ya terakhir sih ya sebenarnya ada keberaniannya untuk mulai kasih itu setelah aku kasih lagu yang si Bangsat itu ke Edane kan. Itu lagunya bagus ya? Oh ya betul. Itu laguku. Itu udah lama sebenarnya Mas EF minta lagu itu, maksudnya minta lagu ya, minta bikinin lagu dong gitu. Nah, baru kesampaian pas itu kemarin ini 2019 baru aku bikin. Nah, itu juga yang bikin trigger, oh ya udah deh, lagu-lagu ini kan sayang nih, daripada aku punya lagu banyak aku simpen, ya udah deh aku coba aja kasih ke teman-teman Jalan Tengah gitu loh. Aku kasih beberapa lagu dan mereka suka gitu loh. Teman-teman suka kan, akhirnya dibikinin tuh. Aku ini banget apa sih, nggak nyangka tuh, jadi lagunya tuh di aransemen sama Mang D cepet banget juga gitu loh. Aku kirim lagu, tahu-tahu udah ada, aku kasih sekitar ada 10 lagu deh gitu. Mereka kaget dan aku juga kaget juga sih. Cepet juga ya ternyata gitu. Nah, terus Mang D bikin aransemennya kan, Om Baks dibikin seperti ini, gimana dibikin seperti ini. Kalau aku sih ayo aja, aku seneng aja gitu loh kan, karena akhirnya jadi juga nih lagu gitu. Akhirnya gitu kan. Ya udah bikin dapatlah si 5 lagu yang kita rilis ini, mini album itu gitu loh. Akhirnya kita sepakat ya udah ini yang udah jadi, diisi vokal, diisi gitar, diisi drum, diisi bass, terus kita rekaman. Itu kepikiran bikin mini album, udah bikin mini album aja.
ya dirilis lah itu kemarin tuh di tanggal 30 Januari akhirnya. Iya. Dan bikin video klip juga gitu, video klip, video lirik. Ya, jadilah itu jalan tengah. Jadi Nah, serba kebetulan dan cepat prosesnya semua. yang ngasih nama Jalan Tengah siapa? Nah itu Mang De yang kasih nama. Hmm. Iya, Jadi Mang D sendiri adalah multi instrumentalis ya, bisa main apa ya aja dia apa ya. aja bisa main drum Iya, bisa, iya, iya. main gitar bisa, piano juga bisa. Kalau yang main bass, Om Bagus juga. Aku sendiri kalau yang main bass. Kalau Hmm. yang main gitar, Made Rembo sama Gus Budi. Oke, oke, oke. Iya, itu begitu rilis langsung saya cari tuh di Spotify. Oke, ini ngapain Wah, lagi? terima Karena kasih loh. beneran karena dulu waktu Om Bagus rilis yang lagu Kue Tiaw itu, Puyung Oh, Hae Chinese Kue food. Tiaw, Oh, Chinese food. itu saya langsung beli di Aksara dulu. Oh, terima kasih banget loh. Aku nggak Ingat nggak? nyangka. Ingat nggak Itu album sih, apa itu? Bagus Edan itu ya? Apa? Om Bagus Edan. Iya, itu Om Bagus tahun Edan. 2010. The Majors Yes. itu. Iya, The Majors. Ya, ya, ya. Itu nggak ada di digital ya? Aku belum tahu deh kemana. Kayaknya sih kepengen sih aku digitalin sih, nanti ngobrol sama Pak David Karto deh gitu. Oh, masternya di sana. Masternya aku lupa, adik aku apa itu dia. Masternya di aku apa di ini aku lupa deh kayaknya. Supaya lengkap gitu. Tapi kalau netral dari album 1 sampai sekarang lengkap nggak di digital? Di digital, nah ini juga netral tuh yang ada di digital tuh hanya sampai album 6. Album Album Kancut. 6 ya. Kancut ya. Album Kancut. Oh, album Kancut sampai album Kancut. Terus di album yang ketujuh yang hitam itu yang nggak ada tuh album ketujuh hitam, album ke-8 putih, album ke-9 itu yang mint, album ke-10 Story Of, album ke-11 Unity. Banyak ya. Nggak ada Ini digital. ini nyebutin judul album apa ngabsen anak sekolah nih? Banyak banget. ngabsen anak sekolah kalian nyebutin. Soalnya aku kadang-kadang lupa ya albumnya. Iya, iya. Album ke-10 yang mana? The Best Of. Album 10 The Best Of. Album 10 Bukan. The Best Of. Story Of yang Story Of, ya. Yang The Best of Netral tuh sama Indosmar pasti. Itu Semar ya. Berarti total Pokoknya, berapa? Album 10 nih Story Of, terus habis itu UDT album 11, terus kita bikin juga 11-12 yang sakit jiwa itu. Sakit jiwa ya. Terakhir itu XSP, 13 album berarti. Yang sakit jiwa yang klipnya Gading Martin bukan ya? Iya betul, sakit jiwa yang sama Gading Martin. Kenapa bisa dia tuh? Gading Martin, apalagi gila-gila. Dia yang sakit jiwa apa gimana? Tiba-tiba bikin klip Gading. Iya jadi kebetulan kita kan dekat sama Gading dan Eno kan juga ada band proyekan lah sama Gading tuh. Oh, yang Gading rap ya? Iya, Ya. nge-rap sama Iwa K sama DJ-nya Skizo, Eno yang main drumnya gitu. Nah, dari situ kan emang Gading kan dari dulu kan suka foto dan kalau nggak salah dia juga sempat bikin video klip tapi buat ini deh teman-teman ada band rap atau apa kalau nggak salah gitu. Kalau aku nggak salah ya, aku juga lupa ingat. Nah akhirnya kita kepikiran kenapa nggak coba aja sama Gading gitu. Dan Gading juga ayo aja kata dia. Pas begitu ya kita nggak tahu ya, begitu dibikin ternyata ininya juga masukannya juga orang pada wah ternyata Gading bisa bikin video klip dan bagus lagi. Iya, itu anak banyak bisanya sebenarnya. Ngapain aja bisa, acting bisa, musik juga nge-rap bisa. Tapi bagus kok itu, sakit jiwanya ada gitu.
Ketahuan banget Sorry pakai sakit jaket jiwanya. dingin. Dingin ya. Makanya dingin di sini. Aku AC-nya di pas di luar kena depan angin. muka nih. Oh, AC-nya pas. As- AC gue di depan muka. Oh, Om gitu. Bax, aku jadi gini, dalam kesempatan ini saya ingin juga berterima kasih sama album netral yang Walah itu, Aduh, karena terima itu kasih banyak. memecahkan karir saya waktu SMA. Berkarir musik tuh mulai dari lagu Walah dan kemudian Pelangi itu. Ya, Pelanginya Kus Plus yang dibikin sama netral. Itu kan untuk anak SMA seperti saya relatif mudah dimainkan saat itu. Ya, eranya pangnya tahun itu loh. Jadi Terima kasih satu banget loh. SMA, iya sama-sama. Justru saya yang terima kasih. Jadi satu SMA baru tahu kalau saya tuh bisa nyanyi sambil main musik tuh di pas perform lagu itu. Pongki tuh bisa nyanyi toh gitu. Selama ini saya nggak tahu. Kalau zaman di sekolah kan kalau mau populer di sekolah kan harus pinter banget, jago basket atau main musik. Ya kan? Antara itu Zaman deh, itu lu ya. ngetop deh atau lu ketua OSIS deh gitu. Atau lu cakep. Gua nggak semua gitu. Jadi akhirnya Ganteng kok Mas Poki kok. alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah. lah ini lebih bagus malah kalau yang ini. Kan bagus doang. Akhirnya aku main Walah itu, tapi salah melulu intronya. One, two, three, four. Ada yang masuknya di 3, ada yang di 4, ada yang jadi nggak bener. Tuh kalau ngomongin itu era-era itu, Om Bagus kepikir nggak sih bakal punya karir sepanjang ini? Ya, album nggak cuma 1, 2, 3 nih, belasan. Kepikir nggak? Atau visinya Amin. udah ke sana, kayak nggak tahu mau ngapain lagi selain main band gitu? Kalau dulu sih di awal-awalnya cuman ya kayak anak-anak SMA lah, begitu lulus SMA, ya ngeband aja, terus begitu ditawarin masuk ke nawar-nawarin ke label dan sampai akhirnya masuk ke label, ya aku sih seneng-seneng aja, nggak ada kepikiran untuk jadi musisi, mau gini mau gitu, nggak. Cuman ya yang penting rekaman lah, kalau zaman dulu kan gitu. Hmm. Ya alhamdulillah ternyata album Walah itu, album netral itu begitu rilis tahun 95 banyak yang suka gitu kan. Iya. Eh, Terus kita mulai diundang main di mana. Terus setahun kemudian rilis lagi album kedua, alhamdulillah sukses juga. Terus rilis tahun berikutnya rilis lagi album ketiga. Yang kedua kan tidak enak, yang ketiga tuh album minggu ini sukses Iya, juga, alhamdulillah gitu. Ya paten itu di itu situ itu ya. habis itu yang keempat paten. Itu kita nggak nyangka aja. Aku nggak nyangka sama sekali akan ini jadi jalan hidupku jadi musisi gini. Karena aku ya kalau sekarang sih aku ngerasanya semua itu ya alhamdulillah aku orang yang beruntung lah bisa sampai di sini misalnya di Iya, di posisi level ini ini ya. gitu. Iya. Mm-mm. Di mana Gitu. orang menghargai apa yang kita suka dan kita tidak pernah menganggap itu pekerjaan ya. Kan Ya. definisi pekerjaan kan kalau menurut saya ketika kita melakukan sesuatu kemudian kita dibayar, tapi kalau kita sedang tidak melakukan itu kita tidak dibayar. Nah, ini kalau Ya, ya. ketika kita misalkan kayak ngantor, kalau kita lagi nggak ngantor ya nggak dibayar. Nah, kita ini main Kecuali gitar pegawai dibayar ini atau ya, tidak pegawai ya, dibayar? dapat Ya, bulanan ya. dapat bulanan. Nah, kalau kita beruntungnya adalah dibayar nggak dibayar, gitarnya ya kita mainin terus gitu. Iya. Iya kan? Nah, berarti kalau Om Bagus nggak kecemplung di sekian album sama netral itu, terus kira-kira mau jadi apa Om Bagus? Ya, aku di kuliahnya kan pariwisata ya, jadi pariwisata, salah satu pariwisata kali. Manajer hotel internasional, Perhotelan kan. Iya perhotelan kan? ya? Oh, kuliahnya perhotelan. Perhotelan aku kuliahnya. Oh, itu kuliah perhotelan karena disuruh orang tua atau karena karena kira-kira itu doang yang demen tuh? Ya, habis aku pikir waktu itu antara pilihannya antara ekonomi
atau sosiologi atau Standar nggak tahu zaman ya, dulu. itu udah nggak. eh, 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 eh. Cuman setelah aku pikir-pikir, ya udahlah, makin lama makin disuruh, ayo kamu udah lulus SMA, mau masuk mana? Ya udah deh, aku coba pariwisata deh gitu, aku daftar deh tuh. Oh, Terus akhirnya keterima, ya syukur deh, alhamdulillah. Malah jadi band. kalau kalau saya ditanya bapak saya dulu, kamu mau daftar apa? Terus saya lihat raport kan, bahasa yang lain itu 67, bahasa Inggris 9. Oh, saya mau kuliah bahasa Inggris gitu aja. Karena bahasa Inggrisnya 9. Yang Jadi paling based bagus on deh. itu paling bagusnya aja gitu. Tapi itu pun nggak pengen-pengen amat gitu ya. Pokoknya sekolah sesuai, mumpung kata orang tua, mumpung bapaknya masih sanggup biayain, hargai itu gitu. Ya Ya. sudah, oke. Tapi otaknya ini udah pengen genjreng aja pokoknya. Pulang studio apa itu. Menggila. Berarti cinta pertamanya di gitar ya, bukan bass ya? Aku sebenarnya sih main bass itu kebetulan. Nah, Jadi itu pun kebetulan. itu tuh makanya aku bilang hidupku ini semua karena kebetulan gitu loh. Aku nggak nyangka. Ini nggak bercanda ya. Nggak bercanda beneran. Dan nyanyi pun jadi penyanyi itu juga karena kebetulan juga. Habis begitu kita latihan zaman-zaman SMA kan gitu, latihan. Kalau waktu zaman SMP aku ngikut aja tuh, ngikut teman-teman pada ngeband, aku ngeliat aja nonton. Tapi mereka kan bawainnya kebanyakan The Beatles. Aku Beatles nggak terlalu suka. Aku dengar musiknya, tapi aku nggak terlalu suka. Aku sukanya yang lain, lebih ngerok, lebih metal gitu. Kayak udah Motley Crue, Iron Maiden, udah sukanya gitu. Tapi temen-temen Ya. itu aku nggak nemu lah temen yang gitu. Ya aku ngikut aja ngeliatin mereka main. Nah tapi begitu SMA baru deh aku ketemu tuh teman-teman yang suka band-band kayak gitu gitu. Baru aku mulai ngeband gitu, mulai ayo main gitu. Gitar tuh, gitar. Ah itu aku megangnya bass memang. Jadi Oh, memang bass. yang gitar udah ada, jadi udah ada itu. Terus yang main bass siapa? Ya udah deh, gua aja yang main bass. Terus akhirnya main bass. Terus nyanyinya? Akhirnya aku main bass. Begitu udah ada gitar, drum, terus mereka pada nanya kan, ya, yang nyanyi siapa? Waktu itu sih masih ganti-gantian ya. Gak lama karena mungkin dipikirnya aku sering itu sambil main bass, lebih udah lo aja deh yang nyanyi deh. Jadi ya itu kalian jadi megang bass sembari nyanyi. Lu aja deh. Jadi aku kebetulan aja disuruh nyanyi ini, ya udah ayo deh. Yang lain pada habis suara gua nggak ini nggak pas, udah lu paling pas ya udah coba deh lo yang nyanyi deh. Lagu apa, inget nggak? Inget nggak lagunya? Wah dulu sih bawainnya macam-macam ya, ada Yang pertama kali itu, yang pertama-tama itu, awal-awal banget. awal-awal banget sih ya Iron Maiden, Bon Jovi, Bon Jovi, Metallica. buset. Oh ya. Ya, yang ini aja eh, Sex Top Pistols juga bawain juga, Ramones juga bawain juga. Tapi ya gitu, hanya buat senang-senang aja gitu. Maksudnya latihan-latihan biasa gitu. Kalau netral atau NTRL sendiri sebenarnya kalau boleh di kotak-kotak itu lebih milih ke punk rocknya atau alternatifnya atau apa nih sebenarnya? Kalau aku sih lebih ke alternatif rock ya. Kalau Alternatif aku ya, rocknya, bukan punk ya mm, sebenarnya ya. bukan punk kalau aku ya. Tapi nggak tahu karena kan yang ngecap Punk. punk itu kan sebenarnya pers ya. Jadi Betul, bukan betul. bukan kita gitu. Dulu kita kan netral ini kan keluar pas eranya waktu itu Nirvana, ya kan? Mm-mm. Mm-mm. Jadi dibilangnya sebelum pokoknya Nirvana lagi naik deh tuh. Dibilangnya Nirvananya Indonesia karena kita bertiga ya.
Karena kita berpikir, oh Nirvananya Indonesia. Nah, terus begitu Nirvana selesai, Blink kan naik, bukan Blink, Green Day kan naik. Green Day-nya Ah, Indonesia. Green Day-nya Indonesia. Ya iya, oke. Habis selesai Green Day, Blink-182 kan, dia bilang. Iya. Bilangnya Blink-nya Indonesia. Oh ya udah, ya ayo aja. Tapi Gasnya kalau mikirin. Blink, kalau yang Blink Hah? eh, itu memang ada pengaruh Eno sih. Eno tuh spiritnya kesana banget. Maksudnya anak mudanya tuh loh. Ya. Iya, Maksudnya iya. kan kalau ngomong Blink kan Om Bagus mungkin malah sebelum Blink ada mungkin ya. Sudah sudah main ke sana gitu. Kayak yang lagu Bobo itu kan kayak menurut aku malah kayak Smashing Pumpkins, ada Smashing Pumpkinsnya gitu. Si Bobo apa ya kalau nggak salah judulnya tuh. Bobo atau Bobo sih? Bobo. Bobo. Album pertama apa Ah, kedua itu ya lupa saya. album ketiga itu, Ketiga Bobo. ya, album minggu ini ya. Yang ada Album mayor minggu tujuhnya ini. pokoknya. Cereng gitu. Eh, Lupa kan? album kedua Iya. tidak enak. Kedua. Nah, tidak enak. Tidak enak. Nah, kalau 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 melihat dari lirik-lirik ya, dari beberapa interview yang saya tonton itu memang tugas lirik tuh 99% Om Bagus nih yang ngerjain ya. Amin. Memang biasanya begitu kan ya? Lirik Om Bagus yang tulis. Iya, karena ya itu tadi kebetulan juga karena mereka pada bilang ya udah kan dari zamannya Bimo dan Miten kan dari netral awal kan juga mereka kan lo yang nyanyi, ya udah lo yang bikin lirik sekali ya. Gitu. Iya. Nah, itu kan lirik-liriknya tuh apa ya? Gue sih terus terang nggak bisa dibilang puitis-puitis amat sih, enggak. Tapi untuk musik seperti ini dia tuh kontradiktif gitu. Jadi kayak, wah ini kita udah mulai agak so analisa nih ya. Jadi lirik-liriknya tuh sebenarnya kalau nggak dinyanyiin dengan musik rock, dia tuh kalau aku yang main nih misalkan musiknya, itu bisa jadi lagu pop, lirik lagu pop yang mellow sebenarnya kalau menurut saya. Ya, kayak pertempuran hati apa terus ya itu pernah hati terus nurani. Nah itu yang aku lucu tuh gini, waktu itu aku di Jogja sempat ada kuis di radio. Waktu itu Om Bagus di interview sama Radio Jeronimo waktu itu. Terus bikin kuis ke pendengar. Kuisnya adalah coba nyanyikan referen dari lagu Nurani. Nah, terus jawabannya salah. Loh, padahal itu benar-benar bukan. Coba penelpon berikutnya. Apa referen dari album lagu Nurani? Bukan, salah. Yang benar apa dong? Wow, itu referennya katanya. Iya. Bener ya? Bener gitu. Emang itu referennya. Wow, kan Wow. itu kan kayak backingnya gitu. Kurindu belayan kasih. Wah, gue ngakak gitu. Wow. Nah, kurindu belayan kasih. Nah, itu kan lirik lagu pop ya. Jadi sebenarnya kalau referensi liriknya siapa sih referensinya? Karena kalau lagu rock yang di luar sih nggak begitu ya, yang alternatif ya, lebih dark gitu. Ini tuh sebenarnya nuansa happy-nya lebih banyak gitu. Dari mana influence liriknya? Kalau lirik sih, kalau mau yang cari lirikku yang gelap itu di album 1, 2, 3. Tapi kalau yang sudah mulai di album 4 dan seterusnya, udah nggak gelap, udah nggak dark lagi, udah nggak itu lagi, udah sudah mulai ini dengan pasar kayak di album 2 terutama itu banyak banget lirik-lirik yang absurd. Album 2 dan 3 itu banyak lirik yang absurd. Kayak apa ya? Lagunya ada ini nih. Ada. Wow apa tuh? Pelor bagus tuh Mas. Nah, pelor
Pelor itu sebenarnya itu lirik-liriknya itu kalau album yang 1, 2, 3 itu masih dulu ya substansi ya itu ya Iya. anak muda jadi ya begitu liriknya. Pelor itu bercerita tentang dua substansi yang dicampur yaitu alkohol dan cimeng. Cime. jadi jadi dua peluru itu dicampur jadinya Oh, oke. Oh, itu cerita tentang itu. Oh, gelap juga ya. ya Itu terus dibawain di TV loh waktu itu. Pelor itu yang tribute to Mitten kalau nggak salah. iya, dan orang kan nggak tahu yang aslinya apa. Jadi banyak sih sebenarnya di album 2, 3 itu yang satu juga ya. Pokoknya 1, 2, 3 banyak yang ada yang Iya, itu. kalau bulan tuh bagus banget tuh menurut aku liriknya. Jadi Terima kangen, kasih lah. pengen denger lagi. Kasetku itu semua di Jakarta, Mas. Jadi aku tinggalin ke Oh rumah gitu. manajer. Iya, manajernya istriku kan masih di Jakarta. Itu dia punya garasi Hmm. kosong. Nah, jadi semua kaset-kaset saya dan Hmm. 80% CD saya ditaruh di dia. Hmm. Jadi saya nggak bisa bongkar lagi tuh semua koleksi. Saya 1, 2, 3, 4 kayaknya punya deh, seingat saya. Sama Wah putih, itu putih kita. saya beli lagi. Kenapa? Oh gitu. Itu Yang putih. bisa-bisa ini tuh, jamuran tuh. Nah, bener juga ya. Ntar deh telepon dia. Kan Soalnya dimasukin dia dalam juga, itu garasi kan. iya, tapi di nggak tahu dia sih orangnya apik ya. Tapi aku bener juga belum dicek sih, Mas. Ya Keren soalnya juga kan tuh. harus kalau kita harus ada perawatan khusus, ya Bener, kan? bener ya. Suhunya. Terus apa? Iya. Disk kan juga kan mesti Dis perawatan ya bisa khusus. Kalau jamuran. enggak, ya jamuran ini gitu. Nah, semua katalognya netral, NTRL itu Om Bagus punya nggak di rumah? Aku ada yang punya, ada yang nggak punya. Ayo harus punya lah. Gile. Nggak ada Ya keinginan itulah. untuk menyimpan. eh ada sih, cuma kadang-kadang, ya sudahlah. Cuma sekarang kan lebih banyak orang di digital. Kalau di digital, aku save di digital. Tapi yang Oh, di benar-benar hard disk. Heeh. bukan maksudnya iTunes di iTunes iTunes. Oh, di ada. atas ada. Nah, nah, cuman kalau yang apa, yang CD atau kaset 1, 2, 3 aku masih punya. Paten aku ada. Mm-mm. Eh, album Oke deh aku ada. Kancut ada. Hitam Hitam, aku putih. hitam aku nggak tahu deh hitam kemana. Putih kalau nggak salah aku punya. Story of. Mm-mm. Nah itu Story of aku 9. juga nggak tahu kemana. Iya. 9. Nin aku juga nggak. Ya Nin Nets. Nah. aku nggak. Aku juga lupa tuh di mana. Terus Story of juga aku lupa di mana. Kancut aku masih punya. Kalau nggak salah Kancut aku ada. Kancut 6 tuh ya, album ke-6. Unity aku juga kayaknya nggak tahu ada apa enggak tuh. Sama si 11, 12 SSC ada aku. Mm-mm. Jadi berapa? Ya sekitar 4, 5 album aku nggak ada kali. Itu kalau iseng ya, kalau iseng kita dengerin lagi, kita kasih waktu untuk diri kita. Pernah saya lakukan sih Om Bagus. Saya meluangkan waktu sehari 2 jam gitu untuk mengulang katalog saya yang dulu dari tahun, aku bikin lagu indie itu 98, tahun 98 aku rekaman independen, aku dengerin itu sampai ke sekarang. Banyak apa harta karun yang aku pikir ini kalau diginiin sama siapa atau sama aku sendiri mungkin bisa jadi sesuatu gitu. Jadi langsung bergelora sendiri gitu rasanya. Iya, Nggak iya, tahu ya iya, kalau aku. iya. Om Bagus pernah ngerasain gitu nggak? Kayak kalau kita bisa mengulang sesuatu, saya ulang nih. Tapi atau tipe yang nggak deh, yang udah ya udah, saya mau lanjut ke yang baru. Atau tipe yang mana kira-kira? Aku sih kadang-kadang suka dengerin. Dan aku ya sama kepikiran seperti kamu. Cuma ya itu karena aku kadang-kadang ngerasa kurang pede lah untuk cocok nggak ya gitu. Oh gitu. Iya iya. Karena lagu Karena nggak tahu lagu netral tipikal dengan suara Om Bagus gitu ya mungkin.
ya mungkin ya karena aku ya itu karena aku ngerasanya soalnya aku kan kayak orang-orang banyak bilang karakter lu tuh kuat banget gitu loh. Apa maksudnya Iya suara emang. vokalku tuh karakternya kuat banget gitu loh. Apakah bisa Iya. dinyanyikan orang dan nada yang aku ambil itu udah plek ya itu gitu loh gitu. Kata aja sih begitu gitu banyak yang bilang. Oh, Jadi untuk dieksplor lagi tuh katanya agak susah gitu loh. iya iya. Aku nggak Tapi tahu ya ya aku tergantung apakah sih kalau iya kadang-kadang band baru sekarang atau seniman sekarang itu kadang punya ide yang brilian yang kita aja sampai sekarang nggak betul kepikiran betul gitu. Ya, betul betul betul. eh, Mhm. kayak yang mungkin kejadian seperti Edani ya bisa bisa pakai lagunya Om Bagus kan sesuatu yang nggak Mhm. kebayang sama saya yang memiliki album Walah dan album The Beast sama-sama album pertamanya band-band itu tiba-tiba sekarang nih Iya 2021 mereka bikin musik bareng gitu. Siapa yang iya sangka gitu iya ya. Itu kan crazy gitu. iya. Tadi juga aku baru selesai teleponan sama Mas Eet tadi ada ngomongin project apa gitu. Aku sama beliau terus dia Mhm. tahu mau live sama Om Bagus gitu. Aku juga baru Oh ingat gitu. di projectnya Edani itu Om Bagus yang bikin. Om Bagus nyanyi juga nggak itu Aku di cuma di situ? belakang aja. Jadi aku cuma yang hidup ini milik kita yang di terakhir Oh terakhir itu. banget gitu. Karena Oh oke oke oke. apa yang aku kasih lagunya ke Mas Eet itu terlalu rendah untuk range vokalnya si Ervin. Mm-mm. Jadi chordnya dinaikin lagi Hmm. harus disesuaikan lagi lah dengan si vokalnya si Ervin gitu. Hmm. Oh, Jadi aku mau nanya ya. tuh. Sebagai penyanyi nih, agak teknikal jadinya. Tapi ini penasaran sih kalau saya. Jadi aku punya kesulitan, saya sendiri punya kesulitan. Hmm, 9 bulan hmm, pandemi ini kan otomatis jarang manggung ya, otomatis. Adalah hmm, beberapa event yang memerlukan saya menyanyi, tapi nggak full show. Nah, di beberapa hmm, kesempatan itu aku merasa suaraku itu turun. Jadi hmm, misalkan nadanya F, aku nyanyi di E aja deh. Kok lebih enak di E sekarang? Padahal dulu bisa F gitu. Mungkin karena hmm. nggak terbiasa lagi yang rutin Ya, Jumat Sabtu Minggu kan kan kita rutin kalau ya, weekend ya ya. biasanya kan begitu. Hmm, Itu terlatih dengan hmm, sendirinya. Nah, tapi hmm, dengan musiknya Om Bagus ini yang screamnya ada, ekspresif gitu nyanyinya. hmm, hmm. Dan sekarang Om Bagus berusia 50 tahun, 50 atau 51 nih lupa gua. 50. 50. 50 ya. Yang mana Gocap. itu gila. Menurut gua gila ya. Masih dengan spirit yang sama 50 yang ya. aku lihat gitu. Nah, itu Hmm. sempat nggak sih dengan suara nyanyi dengan model nyanyi kayak gitu suaranya hilang terus gimana? Kalau pas manggung. Eh, Kan itu itu kan gimana ya? bukan kayak Hmm. penyanyi biasa ya. You Ya, ya, nyanyinya ya. ekspresif. Wah gitu. Istirahat sih. Istirahat Istirahat sih doang. yang paling, ya istirahat sih yang aku paling ini. Jadi aku kebetulan aku memang tidak merokok ya. Dari dulu aku nggak ngerokok. Hmm. Rokoknya yang dilinting dulu. Yang menenangkan nerve ya. Tapi sekarang udah enggak. Udah, udah enggak gitu-gitu. Sejak berkeluarga ada remnya nggak atau apa sejak sebelumnya? Enggak, aku 99 aku berhenti semua. Wis. Apa yang buat Karena berhenti? waktu itu tahun segitu kan zamannya Putau lagi merajalela tuh Yoi, yoi. di mana-mana dan aku Ya. ngerasa teman-temanku, lingkunganku yang tadinya kita nongkrong mabora bersama-sama Mm-mm, itu mm-mm, fun gitu loh, mm-mm. ketawa-tawa dengan adanya si Putau ini mereka jadi sendiri-sendiri dan kita jadi kayak Hmm, musuhan. Kan kalau mm-mm. punya apa barang kan disimpan nggak mau dibagi karena Iya, itu iya, ya iya, mungkin ediknya si Putau seperti itu ya jeleknya ya. Nah iya. itu aku ngerasa wah ini nggak bisa begini nih apa dan aku ngerasa jadi kita jadi kayak musuhan berantem atau apa gitu terus aku nggak nemu nyamannya di mana
sampai akhirnya aku berpikir, "Ah, udahlah, udah cukup lah. Ini semuanya aku udah pernah cobain, aku stop aja lah gitu." Ya untungnya aku cuman niat begitu aja, dan setelah itu aku benar-benar berhenti total semuanya, aku nggak gitu. Gila, hanya dengan niat doang ya? Maksudnya Ya niat aja. itu overnight atau gradually? Maksudnya tiba-tiba udah stop gitu, tapi atau langsung gitu atau gradually? Langsung, aku Wih, langsung nggak nih, ini nggak bisa nih, ya aku pokoknya ada di suatu saat aku pikir gitu, wah ini udah nggak asik nih, nggak bisa nih, udah aku mau berhenti, udah terus aku berhenti aja gitu, ya alhamdulillah. Walaupun ada yang ngerasain, soalnya kan kalau bawaannya Putau berhenti langsung, itu pasti kita ada demam-demamnya, ada sakau-sakaunya gitu kan, ada. Tapi aku nggak parah banget sampai wah gimana gitu, soalnya kan banyak cerita teman-teman yang wah horor banget lah gitu berhenti dari itu. Alhamdulillah aku nggak ngalamin fase seperti itu gitu loh pas berhenti gitu. Ya aku biasa aja, walaupun kadang-kadang begitu ngumpul ketemu dengan teman-teman ada kayak kepengen, tapi di dalam diriku tuh kuat banget, enggak udah cukup kan, ngapain sih, biarin aja mereka gitu loh, ya aku cuma nontonin aja mereka gitu. iya, 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 iya. Gitu. Terus pindah ke Bali, dorongan terbesarnya apa tuh, Om? Tadinya sih cuman kepengen punya tempat gitu, kalau kita nanti liburan jadi ada Iya. tempat di situ ya kan, jadi nggak repot-repot ke hotel atau apa gitu kan. Mm-mm. Tapi setelah dipikir-pikir, kenapa nggak tinggal di Bali aja ya. Dan di Jakarta kan makin padat, makin macet ya Iya. kan. Terus aku mikir anakku 2 laki-laki, aku tawuran juga gitu kan. Ya udah. Udah deh sekalian aja deh. Yang paling gede kan dia mau lulus SMP, yang kecil dia mau naik kelas ke kelas 4. Ya udah deh sekalian aja, begitu yang besar mau SMP aku pindah aja deh sekalian gitu. Itu ngomongnya ke anak band gimana tuh, Om? Yang lain Eh, biasa aja, reaksi mereka apa biasanya? Reaksinya sih kalau Coki sih kan dia duluan, dia maksudnya dia kan emang istrinya orang Bali. Orang Bali, ya. Paras kan orang Bali, Mm-mm. penyanyi juga tuh. Mm-mm. Mm-mm. Tahu. Dan dia sudah punya rumah di sini memang. Coki Mm-mm. udah ada rumah di sini. Pas waktu aku sempat nyari-nyari pun, Coki bilang, lu jadi pindah ke Bali. Jadi gue kayaknya pindah nih. Jadi ya udah deh, kalau pindah, gue juga pindah deh. Begitu aku pindah, dia masih tetap. Ya mungkin istrinya masih ada kerjaan di sana, jadi nggak bisa ditinggalin. Iya, iya, iya. Terus, jadi ya kalau kalau ditanya setelah pindah ke Bali, apakah sesuai ekspektasi atau malah gimana? Sesuai dengan yang diharapkan nggak? Kalau aku sih sesuai dengan yang aku harapkan ya, lebih tenang, dan kita nggak stres ngadepin macetnya jalanan, mau liburan murah dan dekat gitu. Ya kan, Iya, iya. ya kan, Free, ke dan pantai. free. Bukan murah lagi, Nah, free. ya kan free. Oh paling bayar 5.000 ke pantai kan. Bayar 5.000 ke Pecalang, itu pun dipakai untuk desanya, nggak masalah, ya kan? Iya makanya nggak masalah kan. Iya, Kalau 5.000 doang ya kita boleh berenang beramai-ramai. yoi. Sunsetnya terbaik lagi. Iya, aku kebetulan dapat ini lagi apa, di View, daerahku kan, view-nya. aku ya 2 view di daerah Jimbaran tuh kan bisa dapat 2 view. Jadi aku dapat sunset dan dapat sunrise. Kalau mau Waduh, sunrise waduh, aku ke waduh. Nusa Dua, kalau mau sunset Iya. tinggal ke daerah
Jimbaran dan Kedonganan sekitarnya kan dekat. Mm-mm. Nggak dapat, jadi dapat 2 deh itu. Iya, Pagi iya, sore iya, benar. dapat deh. Iya, dan free. Yang penting itu. Free. Ya itu yang penting itu. Tenang, kita juga nggak kena macet kan. Kalau kalau manajemennya netral itu di handle sendiri atau ada tim atau Sekarang sih kita handle sendiri. Ada tim juga, tapi tetap kita handle, maksudnya kita lepas ke tim, nanti timnya yang kasih tahu ke kita. Tapi masih di under kita ya, maksudnya kita yang ya bikin. keputusan Oke, di member ya, keputusan keputusannya di membernya. member. Oke, oke. Itu lebih works ya untuk netral sekarang ya daripada dulu yang Iya. manajer tuh kayak punya peran besar gitu. Aku rasa sih, sekarang sih enak begitu ya, kita bisa kontrol sendiri, tahu sendiri gitu. Mm-mm. Cuman ya masalahnya kan kadang-kadang kalau ada kadang-kadang kita ketemu orang yang memang harus bisa bicara bisnisnya gitu kan. Mm-mm. Karena kita kan seniman ya, jadi jatuhnya Iya. untuk bisnisnya, ngomong bisnisnya tahu sendiri kan, seniman kan iya gimana. Bukan, kalau aku merasanya sih aku bukan orang yang bisnis ya. Jadi aduh, ini kalau ngomong gini ntar nggak enak dibuka harga segini atau gini, kayak ada Iya. begitunya gitu. Aku Wah, ngomong sama itu deh, oh gitu. Ada tamengnya, ada tamengnya. ada tamengnya gitu. Iya, iya. Tapi emang Om Bagus ini ringan tangan lah. Saya lihat kemana, ayo ini, ayo gitu. Oh gampang Nggak dong. ada yang Ringan tangan. pak. Gemar membantu. Nah, jadi Amin. apa? Nggak pernah mempersulit gitu. Memang punya filosofi hidup seperti itu apa gimana? Maksudnya nggak ada yang susah kok. Semua tuh bisa-bisa aja, asal happy gitu ya. Emang model gitu. Iya, kalau aku sih ya jalanin aja sih gitu loh. Apapun ya jalanin aja gitu loh. Dan aku memang nggak mau ribet-ribet. Eh, menurut aku hidup udah sulit, ngapain dipersulit lagi gitu. Iya, iya. Aduh, ini selama pandemi netral punya rencana apa ini? Yang udah jalan maupun yang belum jalan? Tadinya sih kita mau bikin album ya, cuma kan kendalanya kan ini masih jauh, dan kita kan terbiasa dengan ngejam, Mm-mm. gitu. Jam. Ya itu kendalanya sih itu. Cuma ya syukurnya ya kemarin si apa, single Bacot itu sudah kita rekam duluan sebelum pandemi itu, yang sama Tuan 13 tuh. Mm-mm, ya, sama Tuan 13 ya. Albumnya udah kita rekam duluan. Nah, begitu pandemi baru, setelah beberapa bulan setelah pandemi baru kita keluarin. Dan alhamdulillah ya ininya dapat orang pada suka lah gitu dengan lagu itu. Iya, itu yang saya lihat kalau di Instagramnya netral jualan vape malah. Sejauh ini gimana? Ya, Apakah berjalan ada dengan sesuai? Ya, alhamdulillah lancar gitu. Ada jualan. Sebelumnya sih kita jualan potnya dulu ya. Potnya ya. Potnya dulu, dari itu habis itu kita jualan liquidnya. Terus sekarang tuh lagi jualan helm. Oh iya, helm. Ya, 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 ya. Banyak anak Lagi motor jualan. kali ya, penggemar NTRL ya. Lumayan. Emang enak sih didengar sambil naik motor, mungkin enak ya musik-musiknya, cocok gitu loh. Cocok Jadi sama pas. jiwanya ya. Yoi. Itu tadi, padahal vokalisnya super santai begini sebenarnya. Aku juga yang pas itu lagu Garuda tuh kan, Oh iya itu, gimana tuh? itu aku juga sebenarnya kalau untuk bola, maksudnya main bola atau nonton bola itu aku nggak terlalu gitu kan.
Eno sama Rocky ya, yang mereka berdua lah yang Penggila. penonton bola tuh menggila lah gitu. Atau main Hmm. game bola, wah, si ini. Mereka lah yang lebih khatam lah masalah soal gitu. Aku enggak gitu. Tapi begitu bikin lagu Garuda terus gua jadi Anthem. di anthem terus orang-orang pada nanyain bola ke aku bilang sorry ya kalau soal bola dan segala macam mending ke Nggak ngerti. Nocoki aja. Aku nggak terlalu ngerti. Pengakuan sang pencipta. Lagu tentang bola yang tidak dia mengerti. Ya, itu lucu sekali. itu kan Pat- ini karena film. Iya. Tapi ya itu ya, itu beruntung juga itu ya. Ini beruntung makanya. Loh, lagu Garuda di Dadaku itu kan jadi apa ya? Soundtrack Jadi film. lagu wajib. Iya, anthem. Iya. Buat siapa-siapa yang dunia bola gitu. Ya buat olahraga lah atau apa yang Iya. kebangsaan. Dari kebangsaan, Garuda. Pokoknya dikit-dikit kalau udah mulai nyentuh nasionalisme, kepilihnya itu. Sama kayak ini. Kalau Iya. ulang tahun Jamrut tuh. Totetet, hari Iya. ini. Nah, itu sama tuh. Itu menurut saya adalah, ya, menurut saya itu adalah yang Jamrut dengan Selamat Ulang Tahun itu, terus NTRL dengan Garuda Dadaku itu Eros juga kayak dengan pencapaian. bendera kan tuh. Coklat tuh. Kenapa? Coklat bendera, ya ciptaannya Coklat Eros. bendera, harusnya Eros. Itu pencapaian sih. God bless syair apa? Panggung Sandiwara misalkan. Panggung Ya. Sandiwara. Ya, itu levelnya di situ. Kalau udah di situ, itu forever akan jadi bagian dari bangsa Indonesia. Maksudnya udah bukan sekedar band, tapi udah bagian dari sendi-sendi masyarakat. Gitu. Amin. Iya, itu nggak bisa dibantah sudah. Orang bisa punya hits ya, maksudnya kita bisa punya hits. Tapi ketika ada satu momen yang spesifik gitu, terus harus diasosiasikan dengan lagu yang spesifik juga, nah itu udah kelar deh itu. Dah ya kayak 17 Agustus sudah pasti kita nggak usah manggung aja, coklat tuh bendera tuh pasti. Iya. Kalau gue nggak pernah manggung 17 Agustus nggak ada lagunya yang patriotis. Netral mungkin masih ada. Iya. Iya kan? Di Garuda itu 17 kadang-kadang kita masih di ayo Garuda lagunya. Aku mau nanya satu hal ya. Kemarin aku nonton di YouTube waktu itu TV One bikin tribute to Me 10. Tapi Om Bagus nggak ada di situ. Om Bagus nggak ada. Ada nggak di situ? Nggak ada kan? Nggak ada, aku nggak ikut. Nggak ada. Dan Jimmy Multazam sempat nyanyiin ada lagu apa aku lupa, salah satunya Peles, salah satu lagu apa gitu, terus dia bilang bagus ini lagu buat lo gitu, dia ngomong gitu di TV tuh on air. Nah habis itu Aku kalimat udah lupa. berikutnya gua nggak jelas. Nah pokoknya ada Makanya acara dia ngomong itu gitu, aku nggak tahu deh. ada di YouTube-nya ada. Ini bagian dari saya research bersama tim nih sih. Nah pertanyaan saya, Om Bagus nonton nggak saat itu? Aku lupa aku nonton apa enggak ya. Lupa ya, nggak inget. Udah nggak Tapi ingat diajakin. Aku sempat diajakin waktu itu. Nah itu salah satunya yang nama Penyebab. netral jadi MTRL. Gitu. Ya, Jadi itu ada di pasti interviewnya acara- Mas Oleh tuh, gue inget tuh. Nih, Makanya- kalau diulik lagi, Iya. boleh nggak? Boleh. Ya di situ. Jadi Bimo ngajak aku, sementara aku pikir kok ngajaknya aku aja gitu loh. Karena kan kalau netral berarti harus dengan Coki dan Eno. Coki juga gitu. Iya. Nah, tapi dari pihak keluarga almarhum nggak mau, dan gue bilang mereka nggak mau dan maunya cuma lo aja. Ya udahlah kalau memang begitu aku nggak mau deh. Soalnya nanti Ya. aku nggak enak sama Eno dan Coki dan sama netral fansnya. Kalau begitu aku tampil tanpa Eno dan Coki, mereka pasti akan nanya kan. Pastinya ke aku juga pasti akan nanya gitu kan, ke teatralnya dan ke akunya juga gitu. Aku nggak mau. Nah di situ deh Bimbo
bilang mau matenin si itu, Nama itu, si nama nama netral. itu. Nama netral. Ya ya kita sempat tulis gitu, eh, ribut lah masalah itu. Aku bilang ya udah kalau memang lo mau patenin ya silakan aja. Aku nggak nyangka gitu loh dia akan matenin gitu. Iya, iya. Setelah aku pikir-pikir, ah yaudah deh, aku patenin juga deh. Mm-mm. Nah begitu album 11, 12 itu mau rilis, Hmm. itu keluarlah surat pematenan itu bahwa nama netral sudah dipaten sama Bimo. Wah, langsung deh kita berpikiran, wah gimana nih untuk ganti Kedepannya. nama Mm-mm. ke Mm-mm. depannya harus ini. Akhirnya ya udah kita pakai aja NTRL gitu kan. Dan Mm. kebetulan pada saat itu kan memang eh, lagi pada suka kekinian lah, Singkat-singkat. Iya. singkat-singkat gitu lah. Dan ya itu kebetulan juga kita nama itu jadi membawa berkah karena orang tahu dengan yang font yang meleleh-leleh itu NTRL, Mm. terus jadi itu kayaknya kuat banget gitu kan. Iya. Tapi orang tahu kalau NTRL itu ya netral, Netral. netral itu ya NTRL sama aja gitu loh. Mm-mm. Itu jadi apa kayak wah ya cuman masalah nama doang. Mau nyebutinnya NTRL, mau nyebutnya netral, sama aja Mm-mm. orang-orangnya yang netral yang sekarang kan atau NTRL yang sekarang kan bagus Eno Soki gitu loh. Mm-mm. Mm-mm. Jadi mau disebut namanya siapa aja sih ya bebas-bebas aja gitu. Aku sih udah bilang sama Bimo, ya dianya pada waktu itu bilang nanti gua ini loh namanya gua apa? Gua patenin. Ya, Mm. lu patenin nama netral ya tetap aja orang tahu netral itu yang Iya. sekarang ini gua Eno Coki gitu. Mm-mm. Percuma aja gitu loh. Ya mungkin Iya. waktu itu dia lagi kilaf ya. Tapi masalah itu udah selesai sih. Karena pas kita bikin acara 25 tahun, Mm-mm. Bimo kita ajak dan dia minta maaf sama kita dan dia sempat bilang juga kalau lo pada mau pakai nama netral lagi silahkan. Cuma aku sama Eno sama Coki berpikiran nama NTRL itu dan fontnya itu sudah membawa berkah buat kita, ya kebetulan juga ya gitu. Udahlah kita pakai ini aja lah gitu. Iya, iya. Kayak refresh branding ya, jatuhnya ya. Kalau Ya. perusahaan kan suka gitu. Mm-mm. Dan kalau saya sih sebagai pembeli kaset netral yang pertama melihat itu nggak masalah juga sih. So, kayaknya 90% orang maklum aja ya. Iya. Iya kan? Maklum aja gitu. Kalaupun dengar Ya, cerita ini ya, iya, kalaupun dengar cerita seperti ini ya, oh gitu, oh ya sudah, tapi nggak apa-apa. Yang penting saya maunya ini gitu, ya kan? ya makanya Itu, aku bilang kan ke Bimo, ya walaupun mau ini orang udah tahu ya netral ya itu gitu loh ya kan. hmm, Ya netral tuh ya Om Bagus, Eno dan Coki sampai sekarang ini. Dan kalaupun kita ganti nama NTRL atau netral, ya orang tetap tahu loh orangnya dia juga bertiga. iya, iya. Keputusan yang brilian sih kalau kata saya sebagai Amin. netralizer palsu ya. Maksudnya saya kan nggak pernah nonton netral live itu di Jogja waktu itu bareng Jamrut. Keputusan yang brilian untuk mempertahankan NTRL tapi bukan netral tapi netral gitu. Gimana tuh ngomongnya itu? Ya, bukan netral tapi netral gitu. Nah itu brilian. Soalnya kan ada yang udah deh gue ganti nama lain sekalian. Cie, sok-sokan. Sendok Padahal ya atau garpu gitu. sendok, Chinese food. Sendok. Itu rilis lagi lah itu. Chinese food itu lucu sekali loh itu. Aku ngakak itu. Dan itu avant-garde sekali covernya itu. Kayak Farid Harja gitu ya. Iya, lucu banget tuh. Pokoknya aduh. Iya, tapi yang nah kalau ngomong balik ke netral lagi, sepanjang karir Om Bagus di netral, menurut Om Bagus album apa yang paling laku sih sebenarnya? Paling laku.
ada banyak ya. Ada Paling dong, yang paling. yang paling ya. Istilahnya, wah berasa nih duitnya gitu. Album jadi di dua ada tiga yang menurut aku ya. Menghasilkan Di banget gitu ya. di Walah Malah ya, jelas album itu jelas. pertama, habis itu lebih malahan. Nurani pun juga, album Paten pun juga Paten ya, setelah Bimo keluar sukses ya. ya. Iya, iya. Habis itu album Kancut, Coki Masuk, Naik juga itu ya. itu naik juga. Habis Oke itu deh, malah album Putih. nggak seberapa ya, oke deh ya. Oke deh, Oh. karena kita cuma berdua waktu itu, nggak terlalu, cuman ya ada aja. Kancut, Putih, album Putih, terus album apa ya, Story of kali ya, yang ada Garudanya ya, Oh iya, benar. itu. Terus sama yang album 11-12 Sakit Jiwa. Itu udah masuk digital belum yang Sakit Jiwa? Maksudnya udah dunia Sakit digital. Jiwa ada digital sudah Artinya ada. pendapatannya dari digital itu paling besar. Atau CD? Dari CD, dari digital lumayan gitu. Iya. Berarti kan Berarti- sempat dibikin itu juga kan, apa? Ada iklan apa sih waktu itu? Oh, pakai iklan ya? Ada iklan Bukalapak apa kalau nggak salah. Oh iya. Wah, kalau udah iklan mah udah berhasil. Berarti sudah sampai di level itu. Karena kalau Walaupun- sudah dipakai iklan Walaupun iklannya cuma 2 minggu ya. nggak apa-apa. Artinya kan dianggap mewakili sebuah brand. Brand itu kan nggak mau aneh-aneh, nggak mau salah gitu. Harus terwakilkan. Ya maksudnya udah di level komersial ya, berarti keren. Nah, Thank you, terima kasih loh. wah iya lah, saya penggemar itu album Walah itu kok. Kalau nggak ada itu anak SMA saya nggak tahu saya bisa nyanyi waktu itu. Orang nyanyinya Walaupun sembarangan, intronya kemarin salah-salah. aku ya. Iya, kok bisa gitu loh. Itu kan 95 ya, Walah ya. 95. Iya benar. Aku SMA kelas 2, benar ya, pas. Waduh. Om Bagus. Aku terima kasih sekali ya sudah ditemenin Sama-sama di loh. crossover. Mas Tompi. Waktunya ini di Bali kan sudah jam 10 soalnya. Nah, ini Om Bagus Iya, mungkin iya. sudah waktunya istirahat nih mungkin. Oh. Nih, Mas EF nih. Halo, Bro. Iya, Udah ini aku WhatsApp aja. lagi ngejar Mas Eet nih aku. Gimana caranya bisa ikut live karena beliau ini juga punya kisi-kisi kehidupan yang luar biasa nih beliau nih. Iya, betul. Ya, Mas Eet. Tapi aku terima kasih tadi Om Bagus cerita tentang drugs tadi yang menurut aku inspirasi juga buat teman-teman yang memang mau stop ya. Bisa kok Om Bagus aja bisa gitu. Dan lihatlah apa yang terjadi setelah Om Bagus berhenti. Albumnya belasan, belum yang kolaborasi, masih sehat bahagia bersama keluarga. Itu kan Iya. ilmu itu, gitu. Lirik itu Om Bagus kalau lirik-liriknya Om Bagus dijadiin buku ya, nggak usah ada lagunya, jadi lirik kayak puisi doang, keren tuh pasti. Karena bisa dibaca tanpa harus denger musiknya. Ayo, Mas Bener Kopi digarap yuk. Wah. Nanti kita ketemu ngopi-ngopi. Om Bagus ngopi nggak? Aku nggak ngopi juga. Nggak ngopi ya? Oh, tapi doyan Aku kue, nggak doyan ngopi, kue. Kue doyan. Oh, ntar tak kirimin kueku ya. Istriku yang buat, tak kirimin. Asik. Beneran. Terima kasih loh. Aku kan punya coffee shop, suka bikin kue juga di situ. Nanti aku kirimin deh. Kalau keluarga ada yang ngopi? Istriku Orang sih rumah? yang suka. Istriku yang suka ngopi. Oh ya sudah, aku kasih juga nanti. Tapi bukan ngopi-ngopi. Iya. Sebenarnya kopi nggak maksudnya nggak terlalu ini banget gitu. Paling cuman
coba dikit, oke. Untuk biar Soalnya terus gitu. ngerasa apa sih, begitu ngopi langsung kena Deg-degan. kopi langsung deg 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 deg. Waduh, ini kenapa gini? Yoi. Saya juga udah dijewer-jewer sama istri. Ayo, hari ini nggak usah dulu, besok lagi aja katanya. Aku juga jadi penggemar gara-gara punya coffee shop, jadi demen kopi padahal enggak tadinya. Iya makanya. Om Bagus, thank you. Sekali lagi terima kasih waktunya. Sama-sama Mas Poki. Makasih Saya berharap buat- bisa ketemu langsung nanti ya, sama-sama satu pulau Amin, kita. amin. Iya, nanti kita Thank you. kabar-kabaran ya. Ya, salam buat keluarga, salam buat Netral, Coki dan Eno ya. Salam juga buat keluarga, salam buat teman-teman semuanya. Ya, Om Bagus. Yang Sehat dengerin terus juga Om ya. salam juga. Ya, Iya. thank you, Pong. Bye-bye. Bye. Wuhu, yes. Salah satu impian hidup saya mewawancara Om Bagus Netral, NTRL, tercapai sudah malam ini, puji Tuhan. Duh, yang saya tidak menyangka, saya tuh takut kalau wawancara orang, tapi pertanyaannya sudah sering ditanyakan. Ternyata walaupun itu yang terjadi, jawaban-jawaban beliau punya banyak cerita yang saya belum tahu, yang tidak ada di media juga. Ya, gitulah teman-teman, interview di Pongki Barata Crossover Rockstar Series. Besok kita akan ada lagi, tamunya siapa? Besok akan saya tulis di sini ya. Di Instagram saya, siapa tamunya. Rockstar juga. Sampai ketemu teman-teman di Pongki Barata Crossover besok. Bye-bye.